Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para asatid, ustadzat dan seluruh anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berada di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita sampai saat ini benar-benar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum tahu sampai kapan ujian virus corona ini berakhir. Kita belum tahu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kapan berakhir itu sebenarnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Hanya kita diperintahkan untuk berusaha. Nah, melalui usaha itulah kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, kita baca lagi doa menjelang puasa atau menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah ya mungkin 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Nah, kalau tidak ada perubahan, ya, insya Allah Kamis malam kita sudah memulai tarawih kita yang pertama, insya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyatil mujallilati wa raf'il asqam wal auni ala siyami was salati wa tilawatil Qur'an Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya doa ini benar-benar Allah berikan ya pada kita semuanya, doa yang sangat penting yang kita harapkan ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan insyaallah. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita fi ahkamis siyam, ya, hal-hal yang kaitannya dengan puasa. Yang pertama adalah babun
fil ajizi anisyam. Ya. Bab yang kaitannya dengan al-ajiz anisyam, yaitu orang-orang yang lemah, ya. Al-ajiz tidak mampu berpuasa. Al-ajiz anisyam. Jumhurul ulama minhum Tawus wa Sa'id ibnu Jubair was-Sauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i fi ahadi qawlaihi rahimahullahu ta'ala anna syaikha al-ajiza an-nisyam la sawma alaihi walakin tajibu fi haqqihi al-fidyah ma'a ikhtilafin baina haula rahimahullahu ta'ala fi qadri tilkal fidyah fadhahaba aksaruhum ala annaha muddun min ta'amin an kulli yaumin. Wa bihi qala Ali wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Anas wa Sa'id ibnu Jubair wa Tawus wa Abu Hanifah wa Sauri wal Auza'i wa Syafi'i fi qawlihi al-akhar. Jadi jumhurul ulama, di antara mereka adalah Imam Tawus, seorang alim, ya. Demikian juga dengan Sa'id ibnu Jubair, Imam As-Sauri, kalau tidak salah beliau ini namanya Sufyan As-Sauri, ya. Kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya, ya, rahimahumullahu ta'ala jami'an, bahwasanya asy-syaikh al-ajiz, orang yang sudah tua, ya, yang tidak kuat untuk berpuasa, la sauma alaihi, maka tidak diwajibkan ke atasnya puasa. Walakin tajibu fi haqqihi al-fidyah. Nah, hanya diwajibkan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah berapa ini ada ikhtilaf, ya, bainal ulama di antara mereka, tetapi mayoritasnya mengatakan bahwasanya fidyahnya itu adalah muddun min ta'amin an kulli yaumin, ya, satu mud makanan setiap hari. Satu mud itu berapa? Satu mud ini sudah sudah diukur, sudah inikan oleh para ulama. Satu mud itu sama dengan 3/4 liter. Nah, kalau beras 3/4 itu sama dengan 1 mud. Nah, itu kalau dikonversikan, nah, itu menjadi 3/4 liter. Nah, atau kalau liter dengan kilo itu sama enggak, ya? Beda, ya. Nah, 3/4 1 mud. Nah, ini pendapat mereka seperti itu. Setiap hari, ya, an kulli yaumin, setiap hari 1 mud. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Nah, jadi orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak perlu melakukan puasa. Nah, nanti ada kias, ya. Nah, hanya tidak disebutkan di sini masalah-masalah mereka yang sakit
yang kemudian dikiaskan dengan orang tua yang al-ajiz anis saum. Misalnya ya, ada orang walaupun tidak usianya tua, ada disebut dengan al-marad al-muzmin. Nah, sakit yang sudah muzmin itu apa? Ya nggak bisa diharapkan kesembuhannya lah ya. Yes, itu namanya al-muzmin. Asal puasa mahnya kambuhnya luar biasa. Nah, misalnya begitu ya. Al-marad al-muzmin. Nah, ini bisa dikiaskan dengan orang yang tua atau ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu yang hamilnya setiap tahun. Nah, jadi belum sempat mengkodok yang sebelumnya sudah hamil lagi. Nah, jadi bagaimana ini mau puasa belum lagi menyusui anaknya yang masih bayi. Nah, kalau seandainya dikhawatirkan dirinya kalau puasa akan bertambah sakit ataupun janinnya yang sedang dikandung itu juga dikhawatirkan kalau puasa itu sakit, bukan hanya sekedar sakit ya, bisa macam-macam lah ya, maka itu kemudian dianggap sakit ya. Orang hamil walaupun sehat dianggap sakit. Nah, makanya dihukumi seperti al-ajiz anis siyam. Beda kalau seandainya sakit biasa, apalagi sakitnya sakit kutu air ya. Nah, kutu air itu sakit apa enggak? Sakit kadas, kurap, panu. Tidak semua sakit itu menjadi pembatal ataupun yang membolehkan kita tidak berpuasa. Sakit yang menyebabkan kita lemah ya. Nah, kalau orang tua walaupun usianya sudah 90 tahun ya, 80 tahun tapi masih kuat puasa bagaimana? Ya puasa boleh puasa. Tapi kalau seandainya tidak kuat karena seperti ini maka disebut dengan al-ajiz anis siyam. Banyak sebenarnya permasalahan yang dikaitkan dengan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ada juga misalnya orang yang bekerja. Kalau tidak bekerja itu tidak makan, dia nggak makan, istrinya nggak makan, anaknya tidak makan. Kalau sudah tidak makan bisa menyebabkan kelaparan. Kalau sudah kelaparan bisa menyebabkan kematian. Mau tidak mau ya harus bekerja. Nah, tapi kalau dia bekerja pasti tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, ini juga disebut dengan al-ajiz anis siyam. Kalau digambarkan itu katanya orang-orang yang bekerja di lepas pantai ya. Karena sangat berat pekerjaannya, katanya begitu ya. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau seandainya ada yang seperti itu, nah, kalau tidak bekerja akhirnya tidak bisa makan dan menyebabkan nyawa melayang, maka dihukumi sebagai al-ajiz anis siyam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi fidyahnya berapa tadi? 1 mud 1 hari. Nah, 3/4 liter. Wallahu a'lam 3/4 kilo apa 3/4 liter gitu ya. Sekarang bisa dicari ya. Kapan itu
pas rombongan jemaah haji atas undangan dari pemerintah Arab Saudi, haji ke mana? Hajinya kemana? Haji kemana Ustaz? Ya haji kan pasti ke sana ya. Kok? Jadi dikasih hadiah berupa mud, 1 mud gitu ya. Ukuran mud yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 1 mud setelah diukur apa semuanya itulah sama dengan 3/4. Kemudian kalau di sana kan syair ya, syair gandum ya, apa namanya? Kalau kita ini beras ya. Beras diberikan kepada orang miskin ya. Seandainya ya, itu dibayarkan dengan uang bagaimana? Fidyah ini. Ya. Sebenarnya dilihat kepada yang menerimanya. Kalau yang menerima itu ternyata berasnya sudah melimpah ruah, duit tidak ada, nah, ya, sudah terlalu banyak berasnya, tapi duit tidak ada, maka dirupakan uang itu jauh lebih bermanfaat daripada dirupakan beras. Nah, sama dengan kemudian zakat fitrah ya, zakat fitrah mana yang lebih lebih sesuai atau lebih diperlukan antara uang dengan beras atau makanan pokok lah, beras kalau kita ya. Sebab ada orang fakir miskin begitu dapat beras dijual sama dia. Ya, karena yang diperlukan itu uangnya bukan berasnya. Nah, berasnya sudah terlalu banyak. Nah, dijual. Tentu dijual dengan harga yang lebih murah. Kalau seandainya dia langsung dapat duit, kalau dia nggak pandai jualan ya, tapi kalau pandai jualan, ya, Allah Maha mengetahui lah tentang mereka itu. Jadi ada yang mengatakan begitu, dilihat mana yang lebih dibutuhkan. Kalau seandainya ternyata uang lebih dibutuhkan, maka boleh diganti dengan uang. Tapi kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau dikasih uang dipakai untuk foya-foya ya. Ya. Harusnya dipakai untuk beli makanan ya, ataupun untuk inilah keperluan yang ini, tapi dipakai untuk foya-foya. Adakah yang seperti itu ya? Dipakai untuk sesuatu layan ya, tidak ada manfaatnya. Nah, ini tentu enggak usah dikasih uang ya, kasih beras saja kalau begitu kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama, yang kedua berkaitan dengan bab fis safar fi Ramadan ya. Musafir atau bepergian di bulan suci Ramadan. Ya. Madhab al-jamahir minal ulama jawazus safar liman dakhala alaihi Ramadan wa huwa mukim. Fa idza safara jazalahu al-fitru idza tahaqqaqat syurutus safar al-mu'tabarah. Madhab jumhurul ulama boleh orang itu bepergian ketika misalnya hari Jumat ya, masuk bulan suci Ramadan, boleh kita safar. Ketika kita dalam keadaan mukim. Dan ketika safar boleh apa? Al-fitru. Nah, boleh berbuka atau tidak berpuasa. Kalau seandainya syarat-syarat tentang bepergian itu dipenuhi. Ini adalah madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Sawri, Imam Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jumhurul ulama. Ya. Kemudian masih kaitannya dengan as-safar ya. Jumhurul ulama ala jawazil fitri was saumi fis safari.
Nah, wa huwa madhab Imam Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Jumhurul ulama berpendapat boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa. Nah, jadi boleh puasa, boleh tidak puasa ketika safar. Nah, dan ini adalah madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kalau kita sedang bepergian, walaupun bepergiannya itu pakai pesawat terbang, ya kan alat-alat transportasi sekarang ini macam-macam, ya ada kereta api, ada macam-macam lah, ya. Dari sini ke Jakarta kalau lewat Malang ini hanya 1 jam, tapi jaraknya hampir 1000 kilo, ya 700 sekian lah, ya. Walaupun naik pesawat terbang, dari rumah AC, masuk mobilnya AC, masuk di airport di Malang sini ruangannya ber-AC. Habis itu masuk pesawat terbang AC juga. Turun di Jakarta airportnya juga AC. Capeknya di mana? Nah, tapi tetap ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada mereka yang musafir. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa karena safar itu ya kita tidak usah suudzon, ya. Ini kamu Ramadan tidak puasa. Nah dia musafir. Ya, Allah saja membenarkan kok kita mau apa? Marah-marah kan enggak ini, ya. Nah, kemudian tadi gimana? Jumhurul ulama ala jawazil fitri was shaumi fis safar wa huwa madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, sekarang bab fis safari al-mubih lil fitri fi Ramadan. Nah, ya, as-safar al-mubih lil fitri fi Ramadan, safar yang membolehkan seseorang boleh tidak berpuasa. Jumhur ahlil ilmi ala anna as-safara al-mubih lil fitri fi Ramadan huwa as-safar alladhi tuqsaru fihi as-shalah. Nah, ala ikhtilafihim fil masafah allati li ajliha tuqsarus shalah wa huwa madhab Imam Malik, Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Ahmad. Nah, jumhurul ulama mengatakan bolehnya tidak berpuasa bagi musafir itu adalah safar yang membolehkan dikosornya sholat. Jaraknya berapa? Ikhtilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan kalau di kilometer ya itu kira-kira 81 kilometer. Ada yang mengatakan begitu. Berarti kalau dari sini ke Surabaya ya itu berapa kilo sini Surabaya? Kalau dari sini ke Blitar belum ada. Tapi kalau dari sini ke Lumajang sudah lebih, ya. Saya sudah pernah ngukur kalau dari sini ke Lumajang itu 105 km sampai rumah. Ya. Nah, itu bagi yang berpendapat bahwasanya jaraknya adalah sekitar 81 kilo. Ada yang seperti kalau tidak salah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan safar ini dikembalikan kepada urf, istilah safarnya itu. Urf. Kalau dalam ilmu apa ya? Sulfik ya. Nah, jadi urf ini termasuk menjadi salah satu dalil syar'i. Al-urf, kebiasaan. Kebiasaan orang mengatakan. Kalau misalnya ya kita dari sini ke Surabaya
itu sudah disebut musafir apa belum? Nah, itu kan dah al-adah. Tapi kalau dari sini ke Kepanjen, kita musafir apa enggak? Hah? Ya. Nah, itu uruf begitu ya. Dikembalikan kepada uruf. Jadi tidak harus berjarak 81 kilo. Nah, urufnya kalau dari sini ke Blitar sudah disebut safar, ya berarti masuk kepada musafir yang membenarkan rukhsah tadi itu, baik sholatnya maupun puasanya. Ini yang uruf, dikembalikan kepada uruf. Boleh ya, ada yang mengatakan begitu, sehingga ada orang yang ya karena tidak didasarkan kepada jarak tadi itu, ada yang jaraknya kurang dari 80 kilo ataupun 81 kilo itu sudah qasar salat ya, karena dianggap sebagai musafir. Dan musafir ini sebagai illah ya. Illah seseorang bisa qasar ataupun tidak puasa ini. Ilahnya itu sebabnya yang dibenarkan itu adalah safarnya itu, bukan masyakohnya. Ya, kalau dalam ilmu usul fiqh dipelajari itu ya, tentang masalikul illah. Ya, itu ya. Masalikul illah. Kita kalau dalam bab qiyas ya, orang musafir itu ya orang dibenarkan qasar salat itu karena bepergian atau karena kesulitan ketika dia bepergian. Nah, masyakohnya atau safarnya. Kalau masyakoh itu kesulitan ya, kesulitan. Maka kalau ada orang yang jalan kaki dari sini sampai ke Kepanjen, bawa jualan jalan kaki, jualannya itu katakanlah ya telo ya, puhung ya. Nah, berat apa enggak itu? Dipikul. Masyakoh apa enggak itu? Boleh mengqasar salat apa enggak? Nah. Rumahnya di sini, di Pakis sini. Nah, jualannya di Kepanjen ya. Yang dijual itu adalah karena nggak ada uang ya jalan kaki kan gitu ya. Nggak ada yang menawarkan untuk bisa naik kendaraan, harus jalan kaki. Itu hanya bayangan, sekarang kayaknya enggak ada ya. Ya tetap enggak boleh karena ilahnya itu bukan masyakohnya, tetapi safarnya. Safar. Nah, seperti tadi kita naik pesawat terbang dari sini ke Jakarta, enggak ada masyakohnya sama sekali. Ya. Nah, dari sini ke Arab Saudi saja hanya 8 jam. Kan itu ya, 8 jam. Jadi masyakohnya itu sebenarnya tidak ada. Walaupun dengan apapun yang namanya safar itu ada masyakohnya. Ya. Dengan apapun, dengan kendaraan apapun. Nah, namanya bepergian itu ada masyakohnya. Nah, wallahu alam. Jadi kita kembali kepada masalah kita. Safar yang dibenarkan adalah safar yang dibenarkan qasar salat. Ala ikhtilaf ya. Ikhtilaf araihim fil masafah ya. Kemudian yang seterusnya masih dalam musafir, bab fil musafir yutiqus shaum. Nah, ini ya. Orang yang musafir tapi kuat untuk berpuasa. Nah, bagaimana ini? Nah, aksaru man balaghana qauluhu min ahli ilmi ala annal musafir idza ataqa as-shaum fas-shaumu fi haqqihi afdal. Nah, wa huwa qaulu Hudzaifah ibnul Yaman wa Anas ibnu Malik wa Utsman ibnul As radhiyallahu anhum wa huwa qaulu Urwah ibnu Zubair wal Aswad ibnu Yazid wa Abi Bakar ibnu Abdurrahman ibnul Haris
wa Sa'id ibnu Jubair wa Nakhai wal Fudail ibnu Iyad wa Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Tsauri wa Abdullah ibnu Mubarak wa Abu Saur wa akharin rahimahumullah ta'ala. Jadi pandangan dari kalangan sahabat ada, dari kalangan tabi'in ada, tabi'in ada ya. Apa pandangannya? Bahwasanya seorang yang bepergian, musafir, kalau dia kuat puasa, maka untuk dia as-saumu afdol. Nah, puasa itu lebih afdol. Tapi sekali lagi jangan bertengkar masalah afdoliyah ya. Afdol itu artinya boleh tidak berpuasa, betul apa enggak? Nah, kalaupun dia nggak puasa ya nggak usah dimarah-marahin ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi afdolnya bagi dia adalah berpuasa kalau dia kuat. Ya. Walaupun demikian ada juga pendapat yang berbeda ya. Nah, misalnya ini pendapat dari kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari kalangan tabi'in Ibnul Musayyab, Imam Asy-Sya'bi. Kemudian generasi setelahnya Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abdul Malik Ibnu Majishun. Kata beliau walaupun kuat puasa, al-fitru afdol. Nah, ya. Jadi lebih baik, lebih afdolnya apa? Berbuka. Walaupun kuat berpuasa. Jadi itulah ada dua pandangan dari kalangan para ulama kita. Ikhtilaf bainahum. Jadi kalau mau puasa, tafadhol, ya silahkan berpuasa. Yang tidak berpuasa, ya tafadhol, tidak berpuasa. Ya. Yang salah itu apa? Hah? Ya memang tidak puasa awalnya. Bukan karena ini, aslinya memang tidak pernah berpuasa. Ya. Atau karena kepingin tidak puasa terus, akhirnya musafir terus ya, musafir terus. Niatnya supaya tidak puasa terus. Ya. Nah oleh karena itu ini juga dijadikan dasar safar ini oleh para ulama bagi para supir-supir bis, pilot, ya, pramugari yang pekerjaannya setiap hari itu adalah safar. Nah, jadi apalagi kalau supir-supir truk ya, tronton apa semuanya, ya. Jadi karena walaupun safarnya tiap hari, karena safar itu menjadi illah, ya tetap dia hukumnya ya seperti ini. Tapi kalau dia kuat untuk berpuasa, menurut jumhurul ulama al-afdal as-shaum, karena bukan berarti kalau tidak puasa kemudian bebas selama-lamanya nggak puasa, kan enggak ya. Nah, kalau tidak puasa di bulan suci Ramadan, dia harus apa? Qadha di hari yang lain ya. Tapi kalau pekerjaannya sampai dari usia 20 tahun sampai 40 tahun nyupir tiap hari bagaimana? Nggak berhenti-berhenti. Wah. Nah, tapi ya nggak mungkin lah ya. Pasti ada waktu-waktu dia istirahat ya. Al-muhim fi dinina wus'un. Ya, di dalam ajaran Islam itu selalu ada solusinya. Nah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Terhadap masalah-masalah yang ada keringanan seperti itu, kita tidak usah apa istilahnya menyikapi sesuatu yang negatif ya terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya karena ya kalau tadi ada yang afdolnya adalah berbuka, yang satu afdolnya adalah puasa. Ada yang mengatakan dua-duanya 50-50 ya, tidak ada yang afdol, dua-duanya sama ya. 50-50. Ibaratnya kalau nanti ya di akhirat itu ada orang yang ketika ditimbang amalannya itu benar-benar persis. Ya,
draw ya. 0-0, 1-1, 50-50 ya. Jadi persis, tidak ada yang kalau lebih sedikit saja, kalau ke kanan ya ahli surga kan gitu ya, langsung dia. Kalau lebih sedikit ke kiri ya, nah ini persis ada di akhirat nanti. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Nah, maka disebut dengan Ashabul A'raf. Nah, Ashabul A'raf ini tidak di surga langsung dan tidak di neraka, mereka berada di Al-A'raf. Al-A'raf ini satu tempat ya, yang orang yang di Al-A'raf ini bisa melihat bagaimana rombongan penduduk surga itu masuk surga. Dia lihat ya. Lihat ke kiri, lihat penduduk neraka. Nah, ketika melihat kerombongan penduduk surga ini, wah, apalagi kenal ya, Masya Allah, Ustadz Fadil ya, saat ini semuanya sudah masuk lah. Kok saya masih di Al-A'raf ini? Bagaimana ini? Jadi apa yang diucapkan oleh Ashabul A'raf ini? Salamun alaikum, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ya, salam sejahtera, selamat yang kalian, Masya Allah. Dadah. Kepingin Ashabul A'raf itu bareng mereka, tapi tidak bisa, memang belum. Tapi kalau wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, nah kalau pandangan mereka menoleh ke kiri melihat penduduk neraka, wah di sana juga ada yang kenal ya. Waduh, kok kawan saya yang paling akrab nih kok masuk neraka nih, kenapa ini ya? Nah, bagaimana? Ashabul A'raf ini mohon kepada Allah, ya Allah jangan diikutkan dengan mereka ya. Nah, jadi tapi akhirnya Ashabul A'raf itu akan masuk ke surga. Ya. Kapan, berapa lama di situ? Allahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Kalau 1 hari saja berapa lama? Fa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di Al-A'raf berarti sama dengan 1000 tahun. Ya. Baik. Ada pandangan yang tadi ya, masalah sama-sama. Kemudian kapan musafir itu boleh makan? Ya. Kan tadi dibolehkan makan. Kapan? Fil musafir yatarakhasu bil fitri qabla khurujihi min baitihi hal yajuz? Misalnya hari Jumat nanti Ustadz Fadil mau pulang kampung misalnya ya. Nah, jadi pesawatnya jam siang misalnya ya, ambil yang siang. Tapi sekarang lockdown ya, tidak ada pesawat terbang sekarang. Nah, jadi pagi itu apakah boleh makan di pondok ini? Karena pesawatnya itu terbangnya siang hari. Nah, ya kita baca ya. Madhab al-ulama, madhab al-amma minal ulama, anna rukhsatal iftar fi Ramadan lil musafir la tajuzu hatta yughadir muridus safar bunyanal balad. Nah. Wa qala al-Hasan yuftiru fi baitihi insya'a yauma yuridu ay yakhruja. Wa ruya nahwuhu an Ata. Qala Ibnu Abdul Bar qaulul Hasan qaulun syadz. Wa laisa al-fitru li ahadin fil hadar fi nadarin wala asarin. Nah. Jadi madhab al-amma al-ulama bahwasanya rukhsatul iftar fi Ramadan, boleh makan itu apabila kalau di rumahnya nggak boleh, hatta yughadir muridu safar bunyanal balad, sampai orang yang musafir itu meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di negeri itu. Nah, ini agak susah menggambarkan sekarang ya. Kalau dulu ya Madinah misalnya. Madinah itu ada bangunan terakhir di kota Madinah itu ada. Setelah bangunan terakhir ini
Itu sudah padang pasir, sudah padang Sahara, tidak ada lagi rumah-rumah di sana. Nah, itu namanya, nah boleh berbukanya itu ketika sudah lewat bangunan terakhir ini. Nah, kalau kita dari sini ke Malang, ke Surabaya, bangunan terakhirnya mana? Ya, ini yang pintu gerbang Lawang. Kalau rumahnya dekat pintu gerbang Lawang, kalau rumahnya yang di Kepanjen ya jauh ya. Tapi kalau rumahnya dekat pintu gerbang Lawang, nah, setelah itu masuk ke Pasuruan ya. Nah ini memang agak menggambarkan yang seperti ini agak susah di zaman sekarang ya. Tapi dibenarkannya seperti itu kata para ulama ya, boleh. Nah, jadi tidak harus ketika sampai di Surabaya. Enggak. Yang penting dia musafir saat itu sudah, misalnya kita terbang ya, terbang setengah jam itu sudah sampai mana kalau dari mungkin sudah sampai Semarang ataupun Jawa Tengah ya. Nah, itu sudah boleh. Wallahu a'lam. Nah, jadi inilah ya pandangan-pandangan para ulama ya. Ada yang mengatakan apa namanya? Yuftir fi baitihi insya'a yauma yuridu ayyakhruj. Nah, tapi ini pendapat Imam Al-Hasan dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang syadz. Nah, dalam istilah pandangan para ulama ada yang disebut dengan qaulun syadz. Pendapat yang nyeleneh, yang tidak banyak yang aneh lah ya, yang tidak banyak yang mendukung pendapat ini. Ya. Nah, cocok. Jadi walaupun ada riwayat ya, riwayat bahwasanya misalnya di sini. Qala Muhammad ibnu Ka'ab ataitu Anas ibnu Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safar wa qad rukhilat lahu rakhilatuhu wa labisa siyabas safar fada'a bi ta'amin fa akala. Nah, faqultu lahu sunnah faqala sunnah. Nah, ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Kita tahu siapa beliau, sahabat Anas bin Malik ya. Beliau usianya panjang, nah, beliau yang menjadi pembantu Rasulullah ketika di Madinah selama 10 tahun ya. Nah, beliau ini satu kisah, ini kisah kata Muhammad ibnu Ka'ab ketika ingin musafir, kendaraan sudah disiapkan, pakaian baju safarnya sudah dipakai ya. Kemudian belum pergi sudah da'a bi ta'am ya. Mana makanan? Nah, makan beliau. Nah, makan. Ketika ditanya, Muhammad ibnu Ka'ab ini bertanya kepada beliau, sunnah, apakah ini sunnah? Iya sunnah katanya. Nah, berarti ini salah satu dalil ya yang dipakai amal as-sahabah ya, yang diamalkan oleh sahabat Anas ini, bahwasanya beliau seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal ghala wal corona wa ghairahuma la yarfa'u ghairuka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.